Dan pemirsa, erupsi Gunung Ibu pada Senin kemarin meningkatkan kewaspadaan kita terhadap potensi kebencanaan. Lantas mitigasi terbaik apa yang dapat disiapkan? Kami ajak Anda membahasnya bersama dengan pakar mitigasi geologi Surono. Selamat pagi Pak Surono. Selamat pagi Mbak Naila, selamat pagi para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Baik, Pak Surono, ini belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang profil Gunung Ibu yang merupakan salah satu dari 5 gunung api yang sejauh ini masih aktif di Provinsi Maluku Utara. Bisa Anda jelaskan profil dan karakteristiknya Gunung Ibu di Halmahera Barat ini seperti apa? Di Halmahera itu ada 3 gunung api aktif, yaitu ada Gangkonora, ada Dukono. Yang paling sering meletus adalah Gunung Ibu, sudah cukup lama ini. Tahun 2011-an saya kira sudah meletus ya. Ya letusannya 1.000-2.000 meter dari puncak, kemudian yang ancaman bahayanya adalah abu vulkanik, bergantung pada arah angin gitu Mbak Naila. Jadi gunung api Ibu ini gunung api yang sedang membangun tubuhnya, gunung api muda, sehingga harus sering meletus, abunya sebagian besar jatuh di tubuhnya agar supaya gunung Ibu itu semakin tinggi dan semakin besar. Dan ini sudah lama meletusnya. Ada kadang-kadang besar gitu ya. Lontaran hujan abu ya bergantung dari arah angin gitu Mbak Naila. Baik, nah bahkan ini ada catatannya Pak dari aktivitas Gunung Ibu yang menyebabkan hujan abu lebat dan juga letusan terus-menerus ini sejak tahun 2007 dan sejarahnya juga Ya, sudah betul. sejak lama kemudian dia mengalami letusan terus-menerus begitu. Iya, betul seperti itu. Memang ini ciri lah gunung api muda ya, di samping memang Gangkonora kadang-kadang juga meletus, kemudian Dukono juga sering meletus dengan letusan semburan abu vulkanik ya. Ya tentunya abu vulkanik ini hujan abunya ya bergantung dari arah angin ya. Ada musim-musim tertentu arah anginnya itu mengarah ke daerah tertentu dan musim tertentu ke daerah yang lainnya. Tetapi kalau sudah sampai letusannya sampai 3 km ketinggian dari puncak Gunung Ibu, tentunya jangkauan dari abu vulkanik ini cukup merata gitu ya. Tapi bukanlah suatu ancaman yang sangat mengkhawatirkan seperti awan panas gitu. Ini abu vulkanik saja. Bukan berarti tidak berbahaya, tetap berbahaya. Dan ingat, kita adalah negara dengan gunung api terbanyak di dunia. 13% gunung api dunia ada di Indonesia, sehingga kita harus betul-betul mengakrabi gunung apinya. Dan Ibu sampai sekarang adalah abu yang akan memberikan kesuburan di daerah sekitar gunung, di sekitarnya. Ya, Pak Surono, tapi pada hari Senin kemarin letusannya dikatakan ini mengeluarkan abu begitu ya, dahsyat, erupsi Gunung Ibu muntahkan abu 6 km. Nah, kategorinya seperti apa? Ini sudah termasuk cukup bahayakah? Apa yang perlu diwaspadai? 6 km itu 6 km ketinggian atau 6 km radius ya kan? Kalau 6 km ketinggian tentunya sebarannya akan lebih dari 3 km atau 6 km dari puncak Gunung Ibu. Tapi kalau 6 km dari jangkauannya, hujannya 6 km dari Ibu, itu adalah hal yang biasa terjadi pada saat letusan yang cukup besar. Itu bukan berarti kita samakan seperti Gunung Marapi di Sumatera Barat seperti kemarin yang dengan awan panas dan korbannya lebih dari 20 orang gitu ya. Ini hujan abu ya kan, bukan awan panas. Jadi memang ada bahayanya ya kan, terutama adalah ISPA, saluran pernapasan, harus menggunakan masker masyarakat itu, jangan sampai terhirup masuk ke saluran pernapasan. Kedua, andaikan memang masuk ke mata, tolong jangan dikucek-kucek gitu, digosok-gosok, tapi dicuci gitu kan, karena abu vulkanik itu silikanya tinggi, jadi bahan pembuat kacanya itu bahan dasar pembuat kacanya itu tinggi, jangan sampai iritasi matanya itu. Jadi dicuci dulu ya kan, jangan. Jadi ini disebabkan oleh material abu yang halus ya Pak Surono ya, dan juga ada semacam sifat kimia yang bersifat asam yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ya Pak? Iya betul, iya. Nah itu memang beberapa tanaman ya bisa
bisa rusak lah gitu ya. Namun abu ini sekali lagi ya, abu bukan awan panas yang tipenya seperti Gunung Merapi di Yogyakarta, Jawa Tengah, maupun Marapi terakhir letusan di Sumatera Barat, bukan itu, tadi abu. Berarti kalau terkait dengan abu ini potensi banjir lahar dingin seperti yang terjadi di Marapi, Sumatera Barat, seperti apa, Pak? Saya kira belum sampai segitu dahsyatnya karena biasanya terbuang demikian merata gitu ya untuk Gunung Ibu dan tidak sebesar ya kan, tidak sebesar Marapi yang terakhir gitu ya kan, tidak juga sebesar Semeru membuat kubah lavanya, sehingga masih tetaplah waspada di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Ibu. Namun bukan sesuatu yang jangan dibayangkan seperti yang terjadi di Marapi, Sumatera Barat yang baru-baru saja terjadi gitu, atau yang terjadi di Semeru itu lahar guguran kubah lavanya itu. Dia bukan itu sama sekali bukan. Jadi harus dibedakan ya kan, supaya masyarakat tahu ancamannya. Kalau di sana adalah lahar hujan paling material letusan berupa abu, pasir gitu yang bercampur air kemudian bergerak mengikuti lereng. Paling itu volumenya pun saya kira tidak sebesar yang akan terjadi di Marapi, Sumatera Barat. Baik, upaya dampak dari akibat bencana harus terus dilakukan dan juga ini mitigasi ke depannya walaupun memang ternyata prediksinya tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti musibah yang terjadi di Merapi, Sumatera Barat. Tapi kalau Pak Surono melihat belakangan ini terkait dengan gunung api di Indonesia seperti apa aktivitasnya? Beginilah ya kan, begini, Indonesia mempunyai 127 gunung api aktif. Jadi bisa saja ada yang periodenya 3 tahun, ada periodenya 4 tahun, kemudian periodenya 10 tahun. Kemudian dalam satu waktu tertentu mereka saling beririsan periode ini. Sehingga seolah-olah ini kok gunungnya banyak sekali yang meletus ini. Ya pas lagi periodenya saling berdekatan, yang 10 tahun berdekatan dengan 5 tahun, yang 5 tahun berdekatan dengan 4 tahun, pas itunya seperti itu ya. Jadi waktu saya masih dinas, saya menskenariokan terjadi suatu letusan yang bersamaan 5 gunung api, ya kan, dengan mengukur kekuatan pasukan saya gitu kan, ya masih dikatakan masih cukup ya, nggak tahu sekarang ini kan agak sulit ya untuk mendapatkan pegawai yang ahli dalam bidang gunung api, mudah-mudahan diperhatikan ya, karena gunung api ini sangat menarik perhatian masyarakat. Sekitar 5 juta loh Mbak Naila, masyarakat berada di sekitar gunung api, tertarik karena kesuburannya, tertarik karena hawanya sejuk, tertarik karena air melimpah di sana, ya kan. Nah, harus dibimbing dengan baik, ya kan, oleh ahlinya agar supaya masyarakat bisa hidup harmoni dengan gunung apinya. Gunung apinya boleh meletus, membangun tubuhnya dan memberi kesuburan di sekitarnya, masyarakat bisa selamat gitu loh. Gunung api yang sudah pernah meletus dan akan pernah meletus lagi itu pasti daerahnya subur. Tidak ada gunung api yang pernah meletus kemudian daerahnya gersang, tidak ada. Dia akan memberi sesuatu yang luar biasa bagi kebutuhan manusia dan tidak pernah meminta kembali gunung api itu. Memberi terus. Jadi harus disyukuri. Bukan harus kita sesali gitu, tidak memiliki gunung api terbanyak di dunia ini. Baik, mengingat aktivitas gunung api aktif juga kemudian harus dibarengi ya dengan baik dengan edukasi juga kepada masyarakat sekitar agar masyarakat juga bisa hidup berdampingan ya dan bisa pihak-pihak terkait tentunya memitigasi bencana yang mungkin terjadi. Terima kasih Pak Surono sudah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia, pakar mitigasi geologi. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, selamat siang, selamat pagi Mbak Naila, selamat bertugas, sukses selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.